Oke, selamat malam semua. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 26 Maret 2024. Kita update dulu dari Outlook satu minggu ke depan ini yang sudah saya posting kemarin di hari Sabtu dan Minggu. Kita bahasin dulu dari update-nya untuk indeks dolar hari ini. Harga saat ini tuh berada di level area 104.00. Ini masih ada potensial sesuai yang diantisipasi kemarin di video yang sebelumnya. Kalau kehilangan zona demand yang berada di 104.27-an yang bertumpuk dengan level area yang sebelumnya menjadi support, masih ada potensial untuk indeks dolar ini kedorong ke bawah menguji level area support yang ada di 103.83 atau sebagai pivot weekly-nya. Akankah tercapai atau enggak? Cuman di sini ada zona juga yang masih diwaspadai meskipun potensial ini sudah dites ya, tapi akankah break ke bawah atau enggak nanti kita akan cek lebih lanjut. Cuman kalau zona demand yang berada di blok orange ini di break, ini potensial mungkin akan sedikit kedorong ke bawah sebelum indeks dolar ini lanjut ke atas. Itu yang mesti diantisipasi untuk malam ini. Ini sih tergolong ataupun kategori untuk indeks dolar saat ini itu masih terkoreksi dari segi tempering kecil sebelum lanjut ke bawah. Kecuali kalau misalkan pergerakan signifikan ke bawah untuk indeks dolar ini ada candle panjang dari segi time frame H4 langsung drop atau tutup di bawahnya 103.83. Ini mungkin skenario-nya berbeda. Pergerakan ini mungkin akan menguji level area support pertama yang berada di 103.39. Tetapi untuk malam ini saya nggak mengantisipasikan untuk indeks dolar ini harga lanjut ke level area tersebut. Fokusnya adalah batasan maksimal kalaupun indeks dolar ini turun 103.83 ini yang saya pantau. Kemudian potensial selama indeks dolar ini belum mampu bergerak kembali di atasnya 104.27 ini masih ada potensial sideways tentunya. Jadi level area sideways-nya itu ada di antara 103.83 sampai dengan 104.27. Ini yang saya khawatirkan sedikit lebar untuk potensial sideways. Jadi ini nanti kita akan cek pergerakan malam ini itu seperti apa. Tapi untuk jangka minggu ini masih ada potensial untuk indeks dolar itu sedikit keangkat ke atas, mungkin akan menguji high yang berada di 104.500 sebelum menuju level area 105. Kemudian untuk gold ini sesi hari ini ya dari Asia sampai dengan Eropa signifikan banget kuat ke atas dan pergerakan ini menuju di atasnya level area yang sebelumnya sebagai pivot weekly untuk saat ini berfungsi kembali sebagai support yang berada di 2185. Jadi ini sudah di break, kita hapus dulu. Memang sih kemarin planning saya adalah ancang-ancang cari setup sell, tetapi saya menunggu di level area zona yang di sini, yang di blok hijau di sini. Mengingat ketika harga bergerak ke atas dan sama sekali tidak ada konfirmasi pembalikan arah, otomatis saya cancel untuk planning sell saya. Saya akan menunggu dua skenario yang akan saya tunggu. Akankah dia ataupun gold ini ya, dia terkoreksi dulu menuju ke bawah di 2185 kembali sebelum harga lanjut ke atas, atau untuk gold ini ke atas dulu menguji level area zona supply yang masih fresh baru terjun ke bawah. Ini yang saya pantau. Kalau misalkan malam ini yang diambil bawah dulu di level area pivot, mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah untuk ancang-ancang cari setup pembelian tentunya selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 2185. Mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk setup buy tentunya dengan targetnya di antara 2200 sampai dengan 2210 kurang lebih di level area tersebut. Tetapi kalau malam ini harga ternyata bergerak ke atas terlebih dahulu menuju zona supply yang di sini, ini mungkin saya akan sell dengan targetnya TP1 balik lagi di 2185 sebagai TP1, TP2 maksimal adalah di 2160 sebagai support pertama. Jadi malam ini saya akan pantau karena pergerakan ini kan untuk gold ini kan di tengah-tengah. Jadi ini saya masih belum bisa memberikan referensi atau gambaran yang valid. Ini akankah dia koreksi dulu ke bawah sebelum lanjut ke atas, atau dia langsung lanjut ke atas tanpa adanya koreksi baru drop signifikan menuju balik di level area
2185 sampai dengan 2160. Jadi kita wait and see dulu aja. Mungkin skenario sell saya akan tergantikan ketika ya harga ini diambil dulu dari zona supply yang berada di level area 2203 sampai dengan 2210. Selama ada konfirmasi pembalikan arah di level area tersebut dan zona supply yang di sini tidak di break, ini mungkin satu kondisi konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya akan mulai nyicil cari ancang-ancang setup sell dengan resiko stop lossnya 150 sampai dengan 160 pip sebagai risiko untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar TP1 berada di 2185, 180 pip, dan TP keduanya berada di kisaran level area 2160, ruang gerak sekitar 430-an pip. Ini skenario kalau misalkan untuk gold ini ngambil zona atas dulu dan ada konfirmasi pembalikan arah. Tetapi kalau misalkan dia nggak nyampe, pergerakan ini nggak sampai masuk ke zona supply dan dia drop dulu ke bawah, mungkin saya akan nyari referensi pembelian itu ketika harga mendekati level area 2185, batasan maksimal adalah 2180. Sebelum nanti ya, ini nanti saya akan pantau dulu di sini. Nanti kalau misalkan harga turun ke bawah, ada konfirmasi pembalikan arah yang valid untuk planning pembelian atau tidak. Kalau misalkan ada, selama harga tidak turun di bawahnya 2184, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Target saya di 2200 sampai dengan 2210 terlebih dahulu, baru nanti kita akan take over kalau misalkan di sini ada konfirmasi pembalikan arah yang valid dan zona supply yang ada di sini tidak di break atau dijebol di bawah. Mungkin saya akan take over, buy-nya keluar, langsung entry posisi sell dengan targetnya balik lagi di 2185 TP1, TP2 di 2160. Ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan referensi atau ancang-ancang yang ada planning untuk gold ini mau masuk ke market. Cuman kalau saya pribadi, saya masih netral, saya masih belum ada posisi sama sekali untuk saat ini. Jadi saya lebih prefer menunggu dua level area yang berada di 2185 dan 2210. Hati-hati ya, waspada. Untuk gold ini volatility mulai kelihatan gede. Kemudian untuk GBP USD ini masih sesuai dengan planning ya, masih wait and see dulu. Meskipun harga ini kedorong ke atas, harga saat ini itu berada di tengah-tengahnya level area pivot weekly dan di area support pertama yang berada di 1.2614. Posisi saat ini harga nanggung, kalaupun mau sell ini juga masih belum ada konfirmasi pembalikan arah, ini masih belum valid, ini masih ada potensial ini gold ini GBP USD ini kedorong ke atas. Sejauh mana batasan maksimal sebagai pantau saya adalah di 1.2689 sampai dengan 1.2700. Ini akan saya pantau. Kalau misalkan harga kuat ke atas, baru nanti di level area tersebut kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya akan planning setup sell di bawahnya ketika sudah terjadi konfirmasi harga keluar kembali dari level area zona supply-nya. Tetapi hati-hati, di kiri patokan hack yang saat ini itu berada di level area 1.2675. Selama level area resisten minor saat ini masih belum di break, ini mungkin masih ada potensial mungkin GBP USD akan sideways dulu di kisaran level area di bawahnya 1.2675 sampai dengan di level 1.26400-an kurang lebih di sini. Jadi ini saya juga masih netral untuk GBP USD. Euro USD statusnya sama, meskipun ini masih dalam planning untuk wait and see, persiapan untuk ancang-ancang cari setup sell ya. Harga saat ini itu sudah masuk ke level area zona supply, tetapi dari segi time frame H1 ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah. Masih ada potensial untuk Euro USD ini sedikit kedorong ke atas selama pergerakan untuk Euro USD ini malam ini tidak mampu lewat atau bergerak di atasnya 1.0872. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid dan keluar daripada zona supply-nya, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell dengan target terdekat adalah 1.0
1.826. Tapi untuk risiko stop loss saran saya adalah berada di atasnya 1.08800, sedikit di atasnya level area tersebut. Satu kondisi tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah mungkin oke. Tetapi untuk dari segi targetnya untuk TP2 mungkin kalau mau nargetin di low yang sebelumnya yang berada di antara 1.0800 sampai dengan 1.0796 ini mungkin oke kalau untuk jangka panjang untuk minggu ini. Selanjutnya adalah AUD USD. Untuk pergerakan AUD USD ini statusnya sama, ini masih nanggung banget, pergerakan masih bermain-main di level area antara pivot tengahnya daripada weekly 0.6568 dan 0.6544. Ini satu kondisi aja. Kalau misalkan malam ini nggak mampu lewat di atasnya zona supply yang berada di pivot weekly-nya atau saat ini berfungsi sebagai resisten 0.6568, ini satu kondisi konfirmasi pembalikan arah mungkin oke kalau mau nargetin untuk TP-nya ya, TP terdekat saat ini untuk posisi swing adalah 0.6462. Tapi pertimbangkan dengan baik-baik resiko stop loss-nya, amannya adalah berada di atasnya resisten pertama yang ada di atasnya 0.6611. Ini mesti dipertimbangkan ruang gerak sekitar antara 60 sampai dengan 65 pip sebagai batasan untuk risiko stop loss. Untuk saat ini statusnya adalah ini masih belum valid, belum ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah yang valid. Jadi wait and see dulu aja, sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk USD CAD ya. Untuk USD CAD kan kemarin ada dua skenario sebenarnya untuk ancang-ancang cari setup pembelian dengan catatan satu, kalau misalkan harga tidak mampu break di level area zona demand yang berada di bawah ini mungkin oke, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di atasnya 1.3587, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup pembelian. Tetapi ketika harga bergerak ke atas mendekati level area tersebut, ini jelas banget rejeksinya ini ketika menyentuh level area resisten yang sebelumnya ya, yang berada di 1.3587, ini kelihatan banget ketika harga ke atas reject, kedua ke atas reject lagi, ketiga ke atas ke reject lagi, dan posisi saat ini zona demand di sini sudah di break. Jadi ini bisa kita hapus dulu, satu kondisi aja. Saya nggak menyarankan untuk ancang-ancang cari setup sell, tetapi mending tunggu di level area zona demand yang terbawah yang berada di level area support 1.3535 kurang lebih, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, baru mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk ancang-ancang cari setup pembelian, tentunya untuk setup swing. Targetnya masih tetap sesuai yang ada di outlook yang kemarin. Kemudian adalah USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini harga tidak mampu bergerak turun di bawah, mengambil zona level area yang diantisipasi di kisaran level area 0.8945 sampai dengan 0.8921. Pergerakan harga saat ini itu bergerak di atasnya level area yang sebelumnya menjadi resisten. Satu kondisi aja, kalau misalkan hari ini ada rally kecil, ini bisa kita tandain dulu. Selama malam ini harga tidak bergerak balik di bawahnya 0.8987, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian, tapi dengan risiko stop loss minimal itu sedikit di bawahnya low yang berada di 0.8963. ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian. Tentunya dari segi targetnya 0.9087 ini mungkin oke kalau dijadikan target terdekat untuk saat ini. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini. Jadi hati-hati ya, khususnya untuk gold, volatility-nya ini sudah mulai gede. Pergerakan dalam satu hari itu lebih dari 150 pip itu kelihatan, sudah mulai kelihatan. Jadi tetap waspada. Sekali lagi untuk gold ya, dua skenario, mana yang diambil terlebih dahulu, zona bawah atau zona atas. Kalau yang diambil terlebih dahulu zona atas, berarti planning untuk saya pribadi adalah cari setup sell. Tetapi yang kalau misalkan yang diambil zona bawah dulu, mungkin saya akan buy dulu, baru nanti ketika harga ke atas masuk zona supply, baru mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell, dengan catatan harga ini harus sudah ada konfirmasi yang jelas, baru mungkin saya akan pertimbangkan masuk ke market. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Ingat, jangan overtrade, jangan overload. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.